have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, dalam acara diskusi pendidikan nasional, kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini, di momen yang bahagia ini, kita semua dapat berpartisipasi untuk membahas mengenai topik utama kita, yakni pendidikan. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Posisi saya sama seperti teman-teman semuanya, yakni sebagai mahasiswa yang peduli akan pendidikan di Indonesia. Mengapa kita perlu melek terhadap kondisi pendidikan di tanah air kita saat ini? Mari, saya akan membawa teman-teman semuanya untuk mengulik lebih dalam mengenai kurikulum yang menjadi kerangka utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, problematika utama pendidikan di Indonesia selalu dipegang oleh menteri. Kurikulum Indonesia selalu berubah seiring pergantian menteri. Segala bentuk kebijakan, prinsip, metode pelaksanaan, model pembelajaran, dan berbagai komponen lainnya selalu diforsir untuk mengikuti kurikulum baru. Ada yang mengatakan bahwasanya kurikulum Merdeka merupakan tiruan dari kurikulum negara lain yang lebih maju. Sedangkan, apakah Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara maju? Tidak. Indonesia adalah negara berkembang. Maka dari itu, bagaimana bisa kita menerapkan kurikulum negara maju di negara yang berkembang? Meskipun notabene kurikulum Merdeka sudah dirancang sesuai konteks Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, kondisi sosial budaya, serta tantangan pendidikan nasional. Namun, pada kenyataannya, apakah hal tersebut sudah terrealisasi dengan semestinya? Ya, inilah alasan mengapa kita harus melek terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia memang menimbulkan banyak sekali perdebatan yang bisa dibilang cukup kompleks. Meskipun perancangan kurikulum Merdeka sudah berlandaskan pada pemberian kebebasan belajar dan menekankan penguatan karakter serta kompetensi peserta didik, namun kondisi di lapangan realitasnya menunjukkan banyak sekali kendala. Selain karena kebijakan menteri baru, lalu apa tantangan lainnya? Ya, kesiapan tenaga pendidik terutama guru. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi mumpuni terhadap berbagai tuntutan yang muncul di kurikulum baru. Akibatnya apa? Tidak jarang dijumpai proses pembelajaran yang digunakan oleh guru itu kembali ke pola lama yang lebih nyaman, yakni berpusat pada guru dan berorientasi pada hasil ujian. Lalu, ada apa lagi? Ya, ketidakmerataan fasilitas pendidikan di Indonesia juga dapat menjadi hambatan dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T seringkali kekurangan akses terhadap teknologi, bahan pembelajaran yang sesuai, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
dalam kondisi ini? Tentunya program dalam kurikulum Merdeka akan sulit untuk dijalankan. Kreativitas dan inovasi peserta didik akan terhambat, sehingga apabila tidak dapat berjalan, maka mengakibatkan kurikulum menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena kebutuhan dasar seperti listrik, internet, dan juga buku pelajaran pun belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, meskipun kurikulum Merdeka memiliki niat baik dan juga visi yang progresif, implementasinya perlu diiringi dengan kebijakan yang lebih inklusif dan juga realistis. Pemerintah perlu memperkuat dukungan yang sistemik terhadap sekolah-sekolah yang tertinggal, memperluas pelatihan yang merata untuk guru dan juga menyesuaikan target kurikulum dengan kondisi yang nyata di lapangan. Kurikulum yang baik bukan hanya soal dokumen perencanaan, melainkan juga sejauh mana ia bisa dijalankan secara adil dan juga efektif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tanpa itu, perubahan kurikulum hanyalah menjadi siklus yang berulang tanpa hasil yang signifikan. Lantas, apakah kita selaku generasi bangsa akan selalu diam saja? Dituntut untuk memahami kurikulum baru yang akan selalu berubah setiap kali pergantian menteri, tentu akan menjadi tantangan bagi diri kita masing-masing. Kurikulum yang dirancang sedemikian rupa untuk anak-anak bangsa nyatanya belum mampu terrealisasikan dengan maksimal. Menteri hanya berfokus pada program kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan pendidikan di lapangan. Ya, ucapan saya mungkin dapat menjadi kunci yang akan membuka pintu pikiran teman-teman semua. Mari kita sadari permasalahan apa saja yang terjadi di pendidikan Indonesia saat ini. Sudah saatnya kita, generasi muda, tidak hanya menjadi objek perubahan, melainkan juga subjek yang aktif. Apa peran yang bisa kita ambil untuk mendorong perbaikan pendidikan di Indonesia? Tentunya, kita bisa menjadi suara yang kuat untuk mendesak kebijakan pendidikan yang lebih stabil, relevan, dan juga berpusat pada peserta didik. Caranya, kita dapat melakukannya melalui petisi daring, diskusi publik, platform media sosial, atau bahkan dengan mendekati legislator muda yang mempunyai visi serupa. Mari, suarakan kebutuhan akan kurikulum yang berkesinambungan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan guru dan juga pemerataan fasilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan, dan saya memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.